ya Pak, di dunia ini kan ada orang jahat, baik, yang sukses sama yang tidak sukses. Nah, tolak ukur mereka itu seperti apa? Oke, jadi kalau Anda di sebuah perusahaan, Ya. itu ada yang namanya manajemen resiko. Ya. Ketika di manajemen resiko itu ada istilah yang namanya inherent. Pernah dengar? Ya, pernah. Apa? Inherent pernah sih, tapi lupa artinya apa. Inherent itu adalah sesuatu yang berbahaya. Tetapi kalau dihilangkan bahayanya, jadi berguna. Tapi tetap bahaya. Udah nggak? Ya, ya. Belum udah tak ini ya. Intinya tuh, Inherent adalah ya, ya. sesuatu yang berbahaya, tetapi kalau dihilangkan bahayanya, jadi berguna. Tapi tetap bahaya. Masih belum jelas. Contoh listrik. Listrik itu bahaya, tapi ketika dihilangkan bahayanya itu berguna. Iso nggo kulkas, iso nggo lampu, iso nggo gawe, tetapi tetap bahaya karena resikonya tinggi. Kebakaran 90% ya dari listrik, korslet. Iya. Ada banyak bahaya di situ, tapi nek dihilangkan bahayanya jadi berguna. Contoh lagi, singo. Iya. Singo itu bahaya. Ketika dihilangkan bahayanya jadi berguna. Iso golek duit dari sirkus itu. Iya, betul. Tapi tetap bahaya. Iya. Inherentnya gajah sama inherentnya singo beda. Kalau Anda melihat sirkus, kalau gajah tampil nggak ada kerangkengnya, karena inherentnya bisa dikuasai gitu loh. Tapi kalau singo nggak, pasti masih ada pengamannya, karena resikonya lebih besar. Sekarang pertanyaannya adalah manusia. Manusia itu punya pikiran, punya cara pandang yang jauh lebih kompleks daripada hanya benda seperti listrik atau hewan. Artinya dia akan jauh bisa lebih jahat. Jadi bahayanya besar. Iya. Tahu ya dari sini. Iya. Tapi kalau orang itu bisa menghilangkan bahayanya, orang ini bisa berguna, iso sekolah, iso mencari masa depan, bisa menikah, bisa menjadi orang baik karena kontrol dirinya, bahayanya dihilangkan. Tapi pada dasarnya manusia bahaya. Jelas? Iya. Kalau nggak percaya, orang itu semuanya baik-baik saja nggak kelihatan, semuanya normal-normal saja, enak-enak saja nggak kelihatan. Coba bawa penyak sidik, jebret itu, bawa kasih tekanan masalah itu, sifat aslinya muncul, bahayanya muncul. Tahu ya? Sehingga orang itu ketika ditekan begitu rupa, wah, singone muncul itu. Yang terjadi adalah orang ini lebih berbahaya, bisa membunuh, bisa menghancurkan. Makin tinggi jabatan orang itu, makin tinggi emosi orang itu, atau makin gede badannya, itu makin berisiko inherentnya. Kalau kontrolnya tidak kuat, ya Anda bisa melihat resikonya. Tahu ya? Nah, di titik inilah orang menjadi tanda petik menentukan nasibnya sendiri ketika ngontrol dirinya itu. Oh iya. Jadi kesimpulannya itu harus bisa ngontrol diri. Kalau misalnya nggak menghilangkan bahayanya itu. Kalau Anda bisa mengontrol diri, menghilangkan bahayanya, ditekan kayak apapun, Anda bisa meminimalisir resiko. Sebab banyak orang seperti Anda misalnya, ketika Anda tidak punya duit, tidak punya segalanya, Anda butuh duit, diiming-imingi misalnya loh, untuk menjadi permisi loh, cabai-cabean dan sebagainya, tidak kuat iman habis, inherentnya muncul dia. Iya. Jelas ya. Tapi kalau Anda sama dengan misalnya loh, pejabat atau orang yang lebih gede, inherent Anda sama pejabat pasti jauh lebih gede inherentnya pejabat. Kowe ngamuk karena aku paling biasanya ngamuk tok gitu loh. Tapi kalau pejabat ngamuk, dia bisa merekayasa banyak hal. Kalau misalnya yang ngamuk itu Kim Jong Un, seorang presiden Korea Utara, itu yang diuncali nuklir itu. Iya. Sak negara habis itu. Tapi kalau yang ngamuk kita paling kan kowe ngentekno panganan. Iya. Jelas ya? Iya. Maka inherent itu kan sesuai dengan ukuran manusia. Nah, bagaimana kita menjadi gagal atau berhasil adalah
keberanian kita untuk memaintain itu, memanage itu, membangun itu supaya bahayanya dihilangkan, tapi kapasitas kita dinaikin. Jadi jangan kaget, uang pinter do keblinger, uang apa itu pejabat do korupsi, kemudian mereka jatuh dalam banyak konco-koncomu, loh kok ternyata mereka kayak ngono gitu loh. Jadi yang membedakan Anda dan saya cuma satu, kontrol gitu. Jelas? Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang inherent, kontrol diri Anda dan jadikan Anda berbeda. Oke, thank you. Oke, Pak.